tadi akumulasi stres tadi yang seperti saya jelaskan, frustasi, rasa nggak didengar gitu ya pada level banyak pihak atau massa gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika adanya tekanan psikologis yang berkepanjangan, kemudian ada munculnya perasaan nggak adil, ketidakadilan, nggak didengar gitu ya, ditambah kemudian adanya situasi yang tidak empatik yang dihadirkan, dan menyebabkan munculnya kondisi yang nggak yang tidak bisa berperan menimbulkan kondisi emosi massa yang tidak terkontrol, kan gitu. Kalau sudah seperti ini, maka kemudian hadir masalah-masalah yang kemarin terjadi itu emosi massa yang lebih dominan, yang seringkali tidak seringkali kurang pertimbangan rasionalnya, dan aksinya kemudian bisa berubah menjadi ekspresi pelampiasan emosional secara kolektif gitu. Bagaimana kalau gitu sebenarnya upaya peredaman potensi tindakan anarkis ya? Kalau misalnya ini kita bicara kalau itu nanti di kemudian hari terjadi gitu ya, mudah-mudahan tidak terjadi, kita harus menggunakan pendekatan yang preventif. Jadi bukan lagi tindakan represif gitu. Pendekatannya harus psikologis yang sifatnya preventif gitu ya. Jadi dalam konteks ini komunikasi negara itu juga dipastikan harus tenang, konsisten, kemudian tidak meremehkan. Betul. Jadi kondisi luapan emosi massa yang dihadir itu jangan diremehkan. Karena komunikasi yang terkesan meremehkan itu akan semakin menyulut massa. Seperti ibarat kata menaburkan bensin di api gitu kan. Lalu hadirkan pengakuan adanya penderitaan publik itu sendiri. Jadi adanya validasi emosional dari masa itu sendiri. Oh ya, kita merasakan bahwa kondisi saat ini sulit, bla 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 secara ekonomi. Jadi itu kan ada validasi emosional di mana ada terjadinya pengakuan akan penderitaan, dan bahasa-bahasa defensif yang provokatif atau merendahkan tuh hilangkan. Jadi validasi emosi yang menurunkan emosi yang ada dengan komunikasi yang baik itu bisa menurunkan kemarahan, dan walaupun mungkin tidak langsung menyelesaikan masalah, kan seperti itu. Dari hal ini kita belajar banyak bahwa pengendalian komunikasi dan penampilan emosi yang empatik itu sangat krusial dalam menghadapi kondisi massa seperti hal yang lalu. Dan saya juga dalam kacamata psikologi menyampaikan bahwa masalah kesehatan mental itu tidak langsung ya berkaitan dengan anarkisme tadi. Jadi jangan menyalahkan masalah gangguan mental sebagai penyebab anarkisme. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tia. Jadi ini memang perlu kolaborasi bersama ya, Pak Iqbal, Bu Tia, baik sendiri untuk menjaga agar tidak memunculkan stres kolektif, maupun dari kita masyarakatnya sendiri untuk perkuat diri supaya jangan sampai tadi ya mudah tersulut dan terprovokasi gitu ya untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Baik, saya izin melempar ke pertanyaan kedua, mungkin ini kepada Bu Fat gitu ya, yang disampaikan oleh Ibu nih sepertinya, Dekia Forsana. Ibu Dekia Forsana berkenan menyampaikan langsung sendiri atau saya bacakan? Boleh dibantu dibacakan aja sama Ibu Anissa. Udah muncul, langsung aja Ibu Dekia, silahkan. Bu Tia, selamat siang, bertemu lagi Bu Fat, Pak Iqbal. Baik, izin bertanya Ibu terkait sama keadaan yang memang sudah sering terjadi ya, terkait bentar ya. Saya cari dulu di ini, saya lupa tadi. Nah, seperti yang sudah diketahui ya Bu ya, bahwa kalau isu politik itu kan sering memicu terkait dengan kecemasan, kemarahan, atau kelelahan mental bagi masyarakat gitu. Nah, menurut para pembicara nih, mohon izin bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan ya, apalagi kan kita sebagai masyarakat yang awam ya, nggak tahu literasi terkait dengan politik belakang layarnya seperti apa. Mungkin beliau-beliau yang di sana juga berjuang juga ya sama gitu, cuman caranya yang kita tidak sepakati gitu. Jadi akhirnya menimbulkan energi atau emosi negatif gitu. Nah, itu bagaimana cara kita mengendalikannya, dan
bagaimana cara kita men-switch agar energi atau emosi negatif itu bisa menjadi energi yang positif gitu. Jadi biar bisa bermanfaat. Yang tadinya misalnya ada kerusuhan gitu atau ada opini-opini publik yang negatif, justru malah masyarakat-masyarakat yang udah ter-switch menjadi emosi yang positif itu tadi bisa membantu gitu dan lebih bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk bangsa dan negara seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu, makasih Bu Anissa. Terima kasih banyak Ibu Dekia. Mungkin saya berikan kesempatan ke Bu Fatia dulu, gitu ya. Oke, baik. Bagaimana Iya, men-switch ya Bu emosi negatif menjadi Iya. positif sehingga memberikan manfaat ya. Oke, baik. Pertanyaannya menarik sekali ini ya, karena secara jujur kita setiap hari kita mencoba melatih emosi kita negatif ke positif itu setiap hari. Jadi intinya memang kita perlu ada latihan terus-menerus ya, karena kalau kita bawa permasalahan itu ke sisi ranah negatif terus, maka itu akan berdampak kepada penumpukan emosi negatif. Dan jadi kalau saya kembali kepada strategi coping tadi, strategi coping itu adalah cara kita untuk bisa mengatasi bagaimana switch dari emosi negatif. Contohnya, misalnya kalau kita tadi emotional focus coping itu di mana kita mencoba untuk mengatasi emosi yang sangat sulit sekalipun ya, supaya kita hilang gitu ya. Nah, ini adalah perlu adanya pelatihan itu bisa saja dimulai dari diri kita, yaitu satu misalnya untuk berpikir mengarah kepada apa yang kita alami, kesulitan seperti apapun yang kita alami ini akan berdampak positif pada kita gitu. Itu nggak mudah, semua orang kalau lagi punya masalah pasti negatif aja dipikirin. Tapi kalau kita ngelihat sesuatu yang menghantam diri kita, baik itu negatif ya, terutama yang negatif, jangan disikapi negatif. Jadi strategi copingnya gitu ya, kita melihat, mengurai, menganalisisnya, melihat oh ini memang sesuatu yang menyakitkan hati saya, tapi coba kita lihat apa yang dilakukan seperti apa, saya harus cope-nya seperti apa, mengatasinya seperti apa, supaya jangan terus-menerus terpuruk dengan emosi yang negatif tadi, selalu menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain, blaming others, sama self harm yang menyakiti diri sendiri, itu salah ya. Jadi bagaimana kita bisa berpikir positif untuk melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang angle-angle tertentu. Nah, ini tidak mudah, nggak semua orang mau yang melakukannya dan nggak semua orang mampu melakukannya. Mengapa? Karena ini butuh satu tadi, literasi kesehatan mental, di mana kita perlu ada menyampaikan kepada masyarakat bahwa bentuk-bentuk gangguan mental itu seperti apa yang bisa diatasi secara cepat. Yang pertama ya, bisa saja ada jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk bisa mengatasi segala sesuatu itu. Jadi switch emosi itu proses panjang, itu yang perlu diperhatikan. Jadi dan itu bergantung kepada pengalaman dia ketika dia punya masalah sebelumnya. Ketika dia punya masalah sebelumnya yang sangat membuat dia terpuruk, dan dia terpuruk habis, tetapi ada dukungan sosial support yang membantu dia, lingkungan yang positif, sehingga dia bisa bangkit lagi, sehingga ketika dia menghadapi pengalaman di masa yang akan datang, dia bisa catch up gitu ya, bisa dengan cepat untuk bisa melakukan penyesuaian, adaptasi, resiliensi tadi, kemampuan dia beradaptasi dengan satu permasalahan yang ada. Nah, jadi intinya bagaimana permasalahan itu muncul tidak tiba-tiba, tetapi ada faktor yang menyebabkannya, sehingga kita perlu cara mengatasinya, copingnya seperti apa, kemudian juga bagaimana setelah coping dia butuh dukungan yang ada di lingkungannya, sehingga dia bisa resiliensi di masa yang akan datang. Jadi intinya proses panjang. Sampai sekarang semua orang juga ya, termasuk saya, masih berproses untuk bisa memunculkan selalu emosi positif yang ada gitu ya, supaya kita juga punya ruang pribadi kita ya. Kita boleh sih kadangan kita menangis, kita lepas, kalau dalam psikologi itu ada katarsis ya, lepaskan semuanya, itu ada ruangnya gitu ya, dan ruangnya itu ruang private, tidak di ruang publik. Nah, jadi biasanya ini orang-orang ya, terutama para elit, bisa saja harusnya di ruang publik, di ruang privacy, dia emosinya dikeluarkan di ruang publik, emosi yang negatif muncul. Padahal sebenarnya kalau dia lebih wise, para elit politik itu mencoba untuk memasukin ruang privacy dulu, mungkin dibantu oleh lingkungan yang ada, baru dia memunculkan di ruang publiknya. Sehingga di ruang publik tadi dia kelihatan cool, menenangkan, menyenangkan,
menenangkan para masyarakat yang lagi galau, yang lagi banyak permasalahan. Jadi jangan ditambah masalah baru. Jadi tenangkan masyarakatnya. Itu kayaknya kita belum melihat muncul para elit politik yang menenangkan, kayaknya belum melihat. Misalnya, mari saudara, ini saya berpidato sendiri ya, ini kacamata saya. Saudara-saudara yang di tanah air misalnya, bagaimana kita menghadapi situasi yang sangat berat banget ini, kita bisa mencoba untuk bla bla bla. Kayaknya belum ada satu sosok yang mungkin muncul. Yang ada, tapi itu sudah almarhum Bu, yang almarhum Pak Doni Monardo ya, dan mungkin almarhum Pak Sutopo udah almarhum semua gitu ya. Itu kita kehilangan sosok yang menenangkan dan di blow up, hilang ya Bu ya. Betul, yang di blow up di media. Jadi jurnalis di media ini mencoba mencari sosok yang memang berpengaruh. Iya, memang masalah lah. Itu kayaknya kita butuh sosok itu yang menenangkan, sehingga emosi tadi yang negatif itu bisa, teman-teman yang berada di situasi itu bisa punya vibes positif. Itu dari saya sementara. Nisa, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fat. Jadi harus dikelola ya emosinya ya. Jadi merasakan emosi itu hal yang manusiawi gitu ya, tadi Bu Fat sampaikan, tetapi jangan sampai kita menampilkannya di ruang publik, apalagi memiliki pejabatan ya, posisinya yang malah justru memperkeruh. Jadi harus dikelola supaya yang negatif itu bisa bukan berarti dihilangkan ya, tapi tetap disalurkan dengan cara yang positif sehingga nanti tidak memperkeruh ruang publik gitu ya, tadi bisa disimpulkan gitu ya Bu Fat ya, kurang lebih. Mungkin Pak Iqbal atau Bu Tia mau menambahkan? Ya baik, jadi kalau tadi sudah disampaikan Bu Fat semuanya, jadi memang lagi-lagi politik ini dunia yang bagi pengalaman saya pribadi cukup keras. Kalau tidak kuat-kuat, jangan coba-coba gitu ya, karena ini bisa sakit mental, bisa sakit mental ya. Prof Didi ada pengalaman, bisa sakit jiwa, karena ada 2 dokter psikolog yang jadi politisi di sini. Bisa sakit mental, bisa sakit. Kenapa? Kadang-kadang nggak rasional gitu. Tapi kita harus ikut karena kita sudah berada di dalam gitu. Makanya saya termasuk orang yang sering diingatkan pimpinan partai, jangan terlalu keras, jangan. Tapi saya lanjut aja gitu loh. Mau gimana? Karena akal sehat gitu loh. Saya lebih mendengarkan akal sehat. Tapi nanti seperti saya Pak Iqbal. Tapi lagi-lagi bagi kita sebenarnya tidak ada dikotomi antara akademisi dan politisi. Karena tadi kata Bu Tia bilang, ini kalau akademisinya para pinggir di pinggir kampus semua, ini kasihan politiknya diisi orang-orang yang mungkin secara rasional juga nggak sehat juga gitu loh. Jadi orang yang sehat harus terjun menurut saya. Prof Didi pernah mengalami lah, merasakan enak sebenarnya kalau berada di dalam itu. Tapi lagi-lagi untuk mencapai puncak tadi nggak mudah, pengalaman ya nggak mudah. Banyak intrik, banyak jebakan, banyak sehat kita, normal kita, ide kita bagus, orang nggak suka gitu loh. Tapi ada orang yang mungkin dia nggak baik, dia mungkin pendidikan pas-pasan, cuma karena pandai menjilat, pandai membawakan diri, pandai menempatkan bawaan gitu ya, akhirnya dia yang berkuasa gitu. Itulah politik. Jadi ini soal edukasi, makanya saya pribadi ya, lagi-lagi ini sedikit menyimpang dari tema tentang ketika pemilihan itu dilakukan oleh anggota DPRD ke depan, lalu rakyat hanya menonton saja, ini bisa menjadi sumber konflik baru. Saya memahami pilkada langsung itu memang mengerikan. Saya salah satu kandidat mengerikan. Uang puluhan miliar mungkin seperti air gitu ya. Tapi lagi-lagi rakyat yang menikmati. Tapi kalau ini dilakukan oleh elit, ya nanti terjadi pola perubahan kepemimpinan. Apa yang terjadi kalau pemilihan itu hanya oleh anggota DPRD? Pemimpin tidak mau mendengarkan rakyat. Pemimpin tidak mau turun dengan rakyat. Ngapain turun? Ngapain ke acara desa? Terus semuanya udah selesai di atas. Akhirnya terjadi pola kepemimpinan yang people oriented kepada elit oriented gitu. Yang akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada lagi banyak perubahan. Kemiskinan semakin merajalela menurut saya. Karena tadi lagi turun masuk got keluar got tadi nggak mau masuk parit lagi karena ngapain pencitraan? Toh semuanya udah selesai di elit. Nah nanti makanya kita perlu ide-ide jalan tengah ke depan tentang politik ini, bagaimana memilih pemimpin jalan tengah. Pilkada langsung memang money politik, tetapi dilakilkan oleh wakil rakyat dan mungkin bisa jadi juga lebih parah lagi. Ini soal pendidikan, memang pendidikan itu mahal, ya, tapi perlu waktu memang itu untuk mencapai kedewasaan para pemilih.
Jadi lagi-lagi hari ini kita bisa memfilter sumber informasi yang hari ini terpapar oleh adiksi media sosial ya. Apalagi para influencer gitu ya, saya merasakan sekarang ketika punya 200.000 follower itu bawaannya pengen buka komen aja, pengen nonton komen orang apa sih tentang konten saya gitu ya, apalagi yang sudah punya 1 juta, sudah punya 5 juta ya, itu luar biasa efek kepada psikologis kita. Muncul lagi nanti namanya penyakit star syndrome ya, merasa follow masih dikit tapi udah merasa kan yang punya power gitu ya, dan lain-lain. Jadi ini semuanya dinamika politik, hal yang tumbuh saya kira, tinggal melatih kedewasaan. Demikian. Baik, Jadi terima para kasih. Madinah nih beruntung ya, karena banyak orang-orang hebat ya. Di para Madinah itu boleh orang punya background Sunda, Batak, ya, Partai Merah, Partai Putih ya. Tapi begitu masuk para Madinah, satu nggak boleh membawa identitasnya. Tapi di luar dia punya kiprah sebagai pemimpin dan juga tangguh. Seperti Bu Tia ini kan sudah lulus dari ujian yang paling berat dan masih sehat secara mental, ya enggak? Kalau Pak Iqbal sehat dari dulu, saya tidak mendapatkan ujian. Jadi ya teman-teman bagus menerima masukan dari ahlinya, tetapi juga punya pengalaman di lapangan, diinjek-injek, dihujat-hujat macam-macam. Bagus, tinggal Pak Iqbal menyelesaikan profesornya deh, cepet-cepet deh. Udah sombat aja di lapangan. Oke, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rektor. Izin satu Orang itu adalah emosi wajar, semua equal kan. Selama ini kita pikir emosi senang bahagia aja yang bisa diterima, enggak kok. Marah, kecewa itu sebenarnya sama posisinya, dan dalam konteks di psikologis itu bisa menjadi bagian dari pembentukan ataupun terapi. Dan yang lainnya mungkin kita bisa gunakan teknik-teknik terapi beragam sebenarnya. Jadi termasuk komedi itu sebenarnya adalah bentuk terapi sosial ya. Dalam konteks ini komedi politik itu dia melakukan katarsis, dia memvalidasi emosi publik seperti apa. Oh, ternyata banyak kok yang berespon tidak puas juga. Dan juga penurunan isolasi psikologis. Jadi dia kemudian dibersamai oleh orang-orang yang punya masalah yang sama, terasa terwakili, publik juga merasa terwakili, dia merasa tidak sendiri, publik juga merasa tidak sendiri, dan kemudian kita juga sama-sama membantu mentertawakan konteks luka ini, yang artinya kemudian kita tahu bahwa oke, ini ketidakadilan, yang harusnya itu seperti apa gitu. Nah, di sini kita melihat adanya bentuk terapi secara sosial ataupun kolektif ya. Jadi dalam teks ini yang kita perlu lihat bahwa suara kecewa itu bukan gangguan yang bukan sebenarnya, tapi justru moral ya. Nah, memang arahkan perlu diaga dan kemudian dilakukan untuk tidak melukai diri maupun masyarakat. Itu juga tidak dengan kritik, tidak untuk mematikan jangan dimatikan konteks ini, tapi kita jaga supaya amarahnya tetap manusiawi dengan harapan yang tetap hidup, karena paling sulit kalau ternyata harapan itu nggak hidup kan gitu ya. Demikian sih Mbak Nisa. Baik, terima kasih Bu. Jadi bisa dibilang strategi, bisa juga bentuk kekecewaan ya sebetulnya. Yang mensrea ya gitu ya. Harus juga. Oke, mungkin dari Bu Fat atau Iqbal ada yang mau menambah atau menambahkan dikit lagi. Kita ya. Oh ya, Bu Fat dulu, boleh. Memang setelah nonton satu Panji ya itu. Jadi ada banyak hal yang mungkin kita bisa lihat. Satu, memang mewakili banyak